Kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim Bertobatlah kau atas ketusukan loh otak yang begini. yang sehat. Ya, Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustaz yang menantang saya debat? ya nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka menghabiskan ini, menantang apa? Menghabiskan waktu, menantang orang bodoh. Kalau memang saya orang bodoh, kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Dish, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu kenapa? Oke ya, kita kasih naik ada sebentar, kita kasih naik ada hantu laut. Oke, hantu laut. Ya, selamat malam hantu laut. Oke. Hantu laut muslim, Bang? Iya. Muslim. Oke, siap Bang berdiskusi dengan baik? Siap berdiskusi dengan baik, Bang? Siap. Oke, ayo silakan duduk dulu, Bang. Tenangkan diri ya. Jangan kesana kian kemari, duduk dulu tenang. Ayo. Gimana, Bang? Duduk dulu tenang, jangan masalahnya, Bang, kalau Anda sambil jalan, Anda sambil kesini nggak konsentrasi. Santai aja, Bang. Oke, ya silakan, Bang. Saya pengen nambah-nambah ilmu saja sama Abang gitu. Nambah. Soalnya saya udah lama nonton juga. Bagaimana? Lihatin Abang ini. Senang sih. Senang. Udah lama saya nonton video-videonya Abang. Walaupun live. muslim Saya tapi sering lihat sih. walaupun muslim tapi Anda senang ya. Iya senang. Saya kan aslinya dari NTT. Ibu saya itu masih turunan Kristen Katolik, tapi sekarang kan Muslim semua gitu. Oh begitu. Oke, baik. Ya, jadi kesan pesan Anda apa ini selama Anda nonton channel saya seperti itu? Ya kalau bagi orang yang berhati buruk ya pasti pikirannya buruk. Tapi kalau kita memang debat mau cari ilmu ya tukar pikiran kan begitu, bukan saling menyalahkan kan. Namanya juga berbagi, wajar lah. Kalau memang orang buruknya pikiran ya buruk memang pikirannya. Oke. Jadi selama Anda nonton Halo? channel saya ini yang Anda mendapatkan ilmu? Ya bagus. Pertanyaan yang Abang bertanya ke orang-orang Muslim itu kan banyak juga yang nggak bisa kejawab apa. Seperti yang tadi sama Pak Sapa itu, yang katanya yang menyerupai itu. Afif. Iya, Bang. Siapa yang menyerupai? Itu yang menyerupai itu adalah salah satu muridnya Yesus yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot Ya, itu dia sumbernya dari berkhianat. mana? Sumbernya. Ya, Sumbernya dari mana itu, Bang? sumbernya itu banyak, Pak. Sumbernya itu banyak dalam hadis-hadis Islam itu banyak yang diceritakan. Oke, seperti coba itu. tampilkan dulu satu yuk, tampilkan. Yudas Iskariot. Ini saya lagi di ini. Makanya Saya tadi lagi di luar. bilang, Bang. Saya kan kerjanya di kapal. Cuman kebetulan tadi karena saya lihat Abang lagi live, makanya saya ikuti. Oh, Iya, enak nih. begini. Ikuti Saya dulu. pesan sama Abang begini, Bang. Kita itu, Bang, tidak boleh melakukan fitnah, tidak boleh melakukan dusta. Setuju? Karena Setuju, Bang? iya betul, Bang. Nah, Fitnah itu dalam Islam itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak boleh kita memfitnah. ketika Anda Kita mengatakan orang Muslim itu, Bang. Iya, makanya saya sampaikan kita orang Muslim itu kita berpegang ke Al-Quran dan hadis. Nah, yang di Al-Quran tidak ada itu dijelaskan lewat hadis. Seperti itu. iya, di Al-Quran Quran dan mana, hadis Bang? itu Di hadis pusaka mana kita. yang Makanya di dalam hadis itu khianat mana? ya
Di Quran atau di hadis mana yang disalibkan menggantikan Isa itu yang berkhianat? Di mana? Itu ada di dalam hadis, cuman Iya, saya mana belum hadisnya, terlalu Bang? lihat juga. Hadisnya mana? Tapi yang jelas itu yang disalib itu, itulah salah satu murid Yesus yang berkhianat, namanya Yudas. Kenapa teman-teman orang seperti itu diturunkan? Karena kalau ngomong itu nggak dipakai Quran sama hadisnya, nggak dipakai. Dia fitnah Qurannya, dia fitnah hadisnya. Menurut Quran, yang disalibkan itu adalah murid yang berkhianat. Di Quran mana, Abdul? Coba sampai kapan kalian orang Islam seperti ini? Saya itu sangat merindukan ada orang Islam yang menggunakan Qurannya untuk berargumen. Al-Qurannya tidak digunakan untuk berargumen. Itu gimana? Ayo silakan yuk. Silakan yang muslim-muslim, tolong gunakanlah Al-Quran kalian. Kenapa Quran kalian tidak kalian gunakan? Fuhanut. Oke, Fuhanut. Ya, selamat malam Fuhanut. Fuhanut, selamat malam. Halo? Oke, macet. Macet lagi, Dor. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ada Rahmat. Oke, Rahmat. Oke, silakan Rahmat, saudara Rahmat. Ya, kepencet. Halo, Bang. Ya, Muslim, Bang. Kristen. Oh, Kristen. Kupikir tadi Ya, Muslim, Bang. Kita kasih kesempatan iya. dulu, Bang, ya, kepada yang Muslim ya, Bang, ya. Siap. Oke, mohon maaf ya, Bang Rahmat, ya. Nama Bang Rahmat, tapi kok Kristen? Iya. Nama dari asli, lahir atau gimana? Dari lahir. Tapi dari lahir udah Kristen? Iya, udah Kristen. Oh, oke. Oke lah, oke. Saya turunkan dulu ya, Bang Rahmat, ya. Saya turunkan, oke. Ya, teman-teman sekalian ya. Kita undang yang Muslim. Oke, yang Muslim kita undang. Kenapa kok bukan yang Kristen? Nanti kita jadi gosip gitu loh ya. Oke, kita kasih naik ada Evelyn Ivana Zianturi. Evelyn Ivana Zianturi. Ya, selamat malam Evelyn. Apa? Halo Evelyn. Nah, terpental. Udah berapa jam sih kita teman-teman siaran? Udah 1,5 jam teman-teman, 1,5 jam. Oke, kita kasih naik ada siapa ya? Linda. Oke, kita kasih naik Linda. Ya, selamat malam saudari Linda. Halo Linda. Linda. Halo. Kan? Jadi berhala dia. Oke, kita kasih turun ya si Linda ya, gitu teman-teman. Saya ini sebenarnya sangat merindukan ada orang Islam ya yang naik kemari, yang bisa diskusi dengan baik, yang berilmu. Tapi ya kita harus kecewa karena memang langka. Yang berilmu keburu sudah mengiyakan perkataan saya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada santri affiliate. Ini kayaknya udah pernah naik ini kemarin si santri. Oke, sebentar ya. Santri. Ini. Ya, santri. Kayaknya udah pernah naik ini kemarin si santri ini. Kita kasih kesempatan lagi. Santri. Selamat malam, santri. Oke. Ya, Bang. Muslim, Bang. Oke, Bang. Ya, Bang Santri, apakah Anda seorang Muslim?
Insya Allah. Muslim. Ya silakan Bang. Anda mau lanjut tema atau bagaimana? Silakan. Itu yang dimaksud malah bikin Muslim jadi bingung tuh apa, Bang? Iya, karena ketika Anda membantah penyaliban Yesus, di detik yang sama Anda malah sakit kepala 7 keliling. Wih, canggih betul, Bang. Gimana? Iya, apa maksudnya itu? Kok Oke. bikin bingung? Oke, betulkah orang-orang ingin menyalibkan Isa atau menyalibkan Yesus? Menyalibkan? Betul nggak orang-orang ingin Menyalibkan Yesus? Iya dong. Oke, tetapi Yesus atau Isa, betul. Lalu siapa yang disalibkan? Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakinna syubihalahu. Oke, Jadi arti diserupakan syubihalahum apa? diserupakan Siapa yang diserupakan? diserupakan siapa Yang ya? diserupakan siapa, Bang? Ya Bang Edi sudah tahu lah siapa itu yang diserupakan. Di Quran nggak ada, pokoknya yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Iya diserupakan. Namanya orang penting, penting orang kan lain itu nggak sosok penting. Nabi Isanya. Sosoknya Nabi Isanya. Iya, yang disalibkan, yang dilihat orang-orang itu kan Isa juga, betul. Bukan. Terus kenapa mereka bisa Bukan mengira lah. itu Isa? Yang mengira itu Yesus itu mereka itu dikira Yesus bukan Nabi Isa lah bos. Iya, kenapa bisa dikira itu Yesus atau Isa? Ya karena Nabi Isa tidak disalib. Iya, kenapa mereka bisa mengira itu Isa atau Yesus? Beda, dua orang yang berbeda Isa dan Yesus itu. Kan? Sakit kepala kan ngomong orang Islam kan? Iya, kenapa kok mereka bisa mengira itu Isa, itu Yesus? Karena apa? Ya karena disalib bang. Jadi orang-orang menyalibkan Isa karena mengira itu bukan Isa. Ya yang disalib. Iya deh bang, apa? Kan udah saya bilang Yesus, kan, makanya Allah bikin orang Islam sakit kepala. Allah bikin orang Islam bingung. Ya nggak bingung lah, yang penting makanya yakin, Bang. gimana nggak bikin orang Islam bingung? Orang Islam ditanya, kenapa mereka mengira itu Isa, pusing. Ada Panadol, Bang? Ada Panadol? Ada banyak. Ah. Kenapa mereka mengira bahwa dia itu Isa sehingga dia disalibkan? Bukan Isa, itu Yesus. Kalau mereka itu. tidak mengira itu Isa, kenapa mereka menyalibkan dia? Ya, kan mana mungkin Bang seorang nabi dipermalukan Gini di loh. umum seperti Orang-orang itu. kan hendak menyalibkan Isa, betul? Orang-orang menyalibkan Yesus, Bang. Bukan. Orang-orang kan tadinya pengen menyalibkan Isa, betul? Ya, betul, Tetapi betul. yang disalib itu bukan Isa, betul? Bukan. Artinya mereka salah salib, betul? Iya. Kok bisa mereka salah salib? Ya, yang namanya mukjizat, ya seorang nabi itu Mukjizat. punya Aduh. kemampuan, Bang. Aduh, udah repot nih kalau udah namanya. Yang namanya mukjizat. Aduh, makanya kalau ngomong orang-orang muslim ini, ya logikanya nggak dipakai. Itu kan kejadian bukan kejadian di teman-teman di goa. Kejadiannya itu di muka umum. Di muka umum gitu loh. Ada masyarakat di situ, ada banyak orang, ada warga, ada gubernurnya, ada kepala pemerintahannya, ada hakim-hakimnya di situ. Kok kayaknya kita kayak ngomongin sih,
ada masyarakat cuma 3 orang gitu, Bang. Aduh. Makanya saya bilang kan nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin orang Islam bingung. Ini gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa di sini? Nasmar. Coba kita kasih naik Nasmar 2. Ya, Nasmar 2. Selamat malam Bang Nasmar. Selamat malam Nasmar. Nasmar 2. Macet lagi. Oke, baik kita kasih turun ya. Nasmar 2 kita kasih turun. Oke, Nasmar 2 kita kasih turun. Kita kasih naik yang berikutnya ada Kaniti. Oke, selamat malam Kaniti. Ya, Kaniti, selamat malam. Macet lagi. Apa jangan orang pada sini? Ya, untuk Indonesia bagian tengah dan timur, ya kan, mungkin udah jam 10, jam 11. Mungkin mereka naik ya. Ketika mereka nunggu-nunggu, kok lama banget. Ya memang harus ngantri, Bang. Karena yang naik ini ada berapa orang ya? Ini ada 100 orang nih, 100 orang guests yang mau naik. Jadi memang harus sabar. Jadi ya jangan ketiduran kalau dinaikin. Kan Titi? Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kan Titi kita kasih turun. Ya, seperti itu. Makanya kalau naik itu di awal-awal. Kalau di akhir-akhir ya begitulah. Oke. Kita kasih naik ada Ripka Aulia. Coba Ripka Aulia. Ya, selamat malam Ripka Aulia. Ripka Aulia. Halo. Halo. Ya, Muslim Bang? Saya sekarang Kristen Bang. Tadinya Muslim. Enggak, lahir Kristen, sempat mualaf saya Bang. Oh, sempat mualaf, Iya. kemudian kembali lagi kepada kebenaran. Kenapa Bang? Coba berbagi cerita dulu Bang. Ya, kalau pertama awal masuk Islam itu, kalau agama itu pandangan saya semua sama gitu kan. Yang sama yang menyembah yang Maha Esa lah dibilang gitu artinya. Tapi lama-kelamaan saya ngikut pengajian gitu kan. Ada di situ perkumpulan para mualaf. Pada saat itu ketuanya ibu kita, Ibu Elida Nababan. Nah, seringlah ibu itu mengajak saya pengajian. Ya, cuma satu lah waktu pengajian itu yang lengket di pemikiran saya. Tahu Ustadz apa itu yang bawa di musola gitu kan. Yang perkataannya kalau muslim lahir dari lahir beragama muslim walaupun tidak rajin sholat ke masjid Tetap masuk kalau surga. dibunuh dan dirampas hartanya halal bagi mereka. Makanya saya berbalik ke Kristen. Dari situ saya nggak set gitu dengan pengajarannya gitu. Oke, iya teman-teman ya. Artinya memang banyak ya. Banyak yang mualaf-mualaf itu memang akhirnya cuma sebentar saja gitu. Karena mereka mualaf itu hanya biasanya hanya berpikir secara singkat, kemudian nanti seiring berjalannya waktu mereka tersadar kembali begitu, Bang. Nah, temanya itu juga Bang, emang nggak Nabi Isa dan Yesus itu berbeda emang. Iya, saya ngerti berbeda kan. Cuman maksud saya kan itu merujuk kepada tokoh yang sama gitu. Sekalipun pada ceritanya nanti berbeda gitu. Artinya salah satu diantaranya itu harus palsu, harus KW begitu. Iya Bang. Artinya gini, sama seperti yang sekarang sedang viral kan. Misalnya masalah
ijazah Jokowi, ya kan? Kalau sosok Jokowinya itu kan satu. Nggak Iya. mungkin ada dua Jokowi. Nah, cuman ada satu versi yang ijazahnya UGM, satu ijazahnya palsu. Nah, seperti itu. Tapi sosoknya itu tetap sosok yang sama gitu. Nah, sama seperti sosok Yesus begitu. Sosok Yesus itu satu. Nah, tapi Yesus yang tidak disalib, nah itu Yesus KW abal-abal bikinan Arab Saudi. Gitu. Seperti itu, Bang. Nah, ini makanya saya undang yang muslim-muslim gitu. Ketika kalian mengatakan Yesus tidak disalib, nah terus siapa yang disalibkan? Nah, ini sudah lama diskusi, Bang. Sampai sekarang orang Islam masih bingung siapa yang disalibkan. Satu bilang Yudas, satu bilang Simon dari Kirene. Orang Islam bingung siapa yang disalibkan. Nah, saking jelasnya Al-Quran. Gitu. Terus banyak orang nanya, Bang, kenapa sih Bang Abang bahas-bahas gitu? Loh, kalau orang Islam tidak membawa tafsir-tafsirnya terhadap Bible-nya orang Kristen, ngapain kita orang Kristen ini? Masalahnya, Bang, ini di dalam Quran surat An-Nisa 157 itu, di dalam tafsir Kemenak, Kementerian Agama, itu dibuka Injil, Bang, Injil kita dibuka. Di dalam Lukas, di dalam Matius, di dalam ini. Itu kerjaan orang Islam. Itu lembaga negara loh, Bang, lembaga negara, Kementerian Agama. Kan mereka ini seenak udelnya mereka ini. Giliran dijawab, giliran dibantah, penistaan agama. Itu. Seperti itu. Jadi teman-teman muslim, kenapa kok kita bahas ini? Karena di dalam tafsirmu itu, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam surat An-Nisa 157 mengutip-ngutip Injilnya orang Kristen, dibilang Injil rubah-rubah. Yang disalibkan adalah begini, Yudas begini. Orang Islam cakar-cakaran sendiri. Orang Islam yang mau bantah, orang Islam yang cakar-cakaran. Makanya saya bilang, Bang, Allah cuman bikin orang Islam bingung. Iya, memang orang Islam bingung gara-gara itu. Gimana? Memang itu faktanya? Iya kan? Iya. Oke, apa pesan Abang sama orang-orang yang mualaf, Bang? Ya, yang bagi umat Nasrani lah, kalau bisa pertahankanlah iman kita, banyak-banyak berdoa, saat teduhnya diperbanyak. Kita nggak tahu kapan datang yang kedua kalinya. Iya, betul. Iya. Betul. Iya. Ya, Buat artinya umat seperti yang apa namanya, yang kita ini kan, yang kita utarakan ya teman-teman ya. Ketika Anda memperdalam agama ya, ketika Anda mengatakan Al-Qur'an itu lengkap, intinya Al-Qur'an membuat orang Islam itu bingung sendiri mengenai siapa yang disalib ya, misalnya nih ya. Sebentar. Ini orang Islam sendiri, Bang, sesama orang Islam, Bang ya. Sebentar ya, Bang ya nih. Kalau kita lihat sesama orang Muslim nih ya, apakah orang Islam bingung siapa yang disalibkan? Itu sesama Muslim sendiri saling berbantah-bantahan. Ya, ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon, ada yang bilang siapa nih, bentar Bang ya. Nih, kita putarkan ya Bang ya, kita putarkan videonya nih. Orang Islam bingung siapa yang disalib. Nih, kita putarkan ya, kita putarkan. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Jadi
Allah bikin orang Islam bertengkar satu sama lain. Udah jelas-jelas di Injil. Bagaimana rinciannya udah jelas, ya kan? Jelas sekali. Sampai Yesus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Inilah raja orang Israel, kata orang-orang. Dibawa ke Herodes. Herodes tidak menemukan adanya kesalahan. Dibawa ke Pilatus. Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Dibawa lagi ke Herodes. Jelas. Datang ajaran dari Arab yang disalib bukan Yesus, bukan Isa. Terus siapa? Nah ini jawaban orang Muslim. Siapa yang disalib nih? Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Yohanan. Jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Simon. Bisa jadi. Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Ya, sekarang. Apa lagi? Yehuda Iskariot. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Yang disalib bukan Yudas bersama. Orang Islam sakit kepala, Bang. Sakit kepalanya orang Islam, nggak tahu siapa. Makanya teman-teman Muslim ya, ketika kamu membantah sebuah fakta, pasti lidahmu akan keriting. Iya, orang yang membantah fakta, lidahnya akan keriting sendiri. Iya, sama Bang. Negara kita itu punya sejarah sendiri. Apa? Sejarahnya yang kita sama-sama tahu. Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno. Ya kan? Ketika ada orang coba-coba mau bantah fakta itu, pastilah lidahnya akan berkelit macam ular. Iya. Siapa? Bukan Soekarno. Siapa? Seperti itulah orang yang membantah penyaliban Yesus. Begitu. Ya, begitulah ya Bang ya. Kita berbicara simpel-simpel aja. Bagaimana membantah orang Islam begitu. Nah, ketika kita bantah begini, mereka biasanya kejang, marah-marah, penistaan agama katanya. Kalau begitu, itu Kemenak itu suruh diam. Kemenak sendiri yang bilang-bilang begitu. Malah Kemenak ngutip-ngutip Bible kami. Gitu ya Bang ya. Oke, hanya begitu Bang Ripka, Aulia. Ya Bang. Oke. Terima kasih Bang Ripka ya. Maju terus maju terus Bang Ripka ya. Sudah kembali ke jalan yang benar, ya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mencerminkan ajaran-ajaran Yesus seperti itu Bang ya. Ya Bang. Oke. Oke, Bang Ripka, selamat malam ya. Ya, selalu Bang. Oke, salam Bang Ripka. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa kita bahas? Ya karena Kemenak, orang Kemenak itu tafsirnya Kemenak. Gitu loh. Kementerian Agama Republik Indonesia membawa Bible dalam tafsirnya. Dan itu orang Islam sendiri sekarang malah sudah bantah Kemenak. Malah mereka bantah Kemenak. Mereka bantah Kemenak. Nih ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Kita bukakan. Masalahnya kita tidak persiapkan nih. Di dalam tafsir Kemenak, ya, bagaimana mereka mengatakan sesuatu tetapi dibantah oleh orang Islam sendiri. Yang bantah siapa? Donditan sendiri yang bantah Donditan. Oke ya. Kita lihat. Bagaimana Donditan membantah. Ya, membantah. Nih, contoh misalnya. Kita buka pernyataan Donditan tentang Donditan membantah Kemenak. Sebentar. Aduh, linknya ini tidak saya persiapkan, teman-teman. Karena kalau kita klik saja, ini yang muncul banyak sekali, teman-teman. Yang jelas ada itu ya, videonya Donditan. Bagaimana Donditan itu setuju. Ya, sebentar nih, sebentar. Kita masih coba cari ya, Donditan. Kemudian dia
Nih, coba ya, masih ada nggak videonya ya? Lah videonya ya. Intinya dia setuju dengan Elia Miron bahwasanya tafsir Kemenak itu ngasal, ngaco, begitu. Seperti itu, supaya dihapus. Oh, dihapus videonya. Oh, udah dihapus. Pantesan dia cari. Ya itu, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik. Ada Nurdin saja. Oke, Nurdin saja. Ya, selamat malam Nurdin saja. Karena balik. Wah, rokok. Udah sehat kau Edis? Masih pertanyaan ini. Sudah sehat Edis? Ya gimana Nurdin? Coba kau diskusi lah. Jangan kau marah-marah. Setiap kau naik ke sini marah aja terus hawamu itu loh. Enggak. Ini. Gimana Nurdin? Ya, gimana? Aku cuman kagum aja atas kehebatanmu. Kagum. Kepintaranmu, kejeniusanmu, sehingga kau merasa yang diperlukan adalah dari Zakir Naik, dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad, kau hebat banget. Kau nyatakan mereka tidak berani naik ke sini. Iya. Aku pun menyatakan memang kalau dari segi hal demikian kau jauh lebih hebat daripada mereka kalau dari diambil patokan mereka nggak sanggup melawanmu. Sebab kenapa gitu? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni orang yang kusut otaknya sepertimu. Curhat. Iya. Loh, lalu kenapa anak buahnya Tasik Ngaji? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni otak yang kusut sepertimu. Oh. Kau mengaku hebat, tak sanggup melawan dirimu. Oke. Mau saya lihat video-video orang yang menantang saya diskusi. Iya, memang ini senjatamu, senjata otak yang kusut. Ya mau kan? saya lihat bagaimana mereka menantang saya diskusi. Mau saya kasih tunjuk? Mau seperti itu. Oke, sebentar ya. Kita lihat kau bilanglah Muhammad Muslim yang menantang saya diskusi. Sebentar. Kau bilanglah umat Islam ini mempertuhankan Muhammad. Memang dalam batok kepalamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini yang kau kemukakan. Ya, yang kau cari-cari orang yang awam gitu. Oke. Terus jadi yang kalau mana? Yang pakarnya mana? Yang nggak nyangkut apa yang kau inginkan, ya itu kau turunkan itu. Oke, kau ngotot memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan pada orang lain gitu. Oke, sudah. Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu ini? Oke, sudah. Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran, yang kau cari koin gitu. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa dan kau berani ngomong di luar sana, di sini nggak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa setanggapi? Berak darah kau. Oke lah, kita kasih dia muntah darah kau ini. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Nah, jadi kalau mungkin barangkali kalau kelompok-kelompokmu bangga dengan dirimu gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti, kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim bertobatlah kau atas kekusukan otakmu. Kok kejang begini? Biar sehat otakmu. Ya? Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustadz yang menantang saya debat? Nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka
menghabiskan ini, menghabiskan waktu, menantang orang bodoh. Kalau memang saya orang bodoh, kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Edis, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu, kenapa? Karena mereka tidak mampu. Kalau mereka debat online, mereka nggak berani online. Kenapa? Karena mereka satu, tidak bisa mempersekusi. Dua, mereka tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar. Ayo kita haralkan darah orang ini. Itu. Mereka menantang saya di debat offline. Tujuannya satu. Satu tujuannya apa? Supaya mereka memancing. Ada nanti orang Islam yang kayak begini-begini. Di dalam debat itu langsung memenggal saya. Itu yang kalian lakukan gimana? Iya, karena yang ada di dalam batok kepalamu tuh kusut. Ludah iblis, gitu. Tai setan itu yang ada. Itu lagi. Yang ada itu gitu. Jadi apa namanya? Memframing dan lain segala macam itu yang ada. Oke. Saya mau tunjukkan kepada kamu ya. Ini dulu. Ada videonya dari orang mengaku Ustadz ya. Namanya Ahmad Tarigan. Nggak perlu kau putarkan. Apa yang ada dalam batok? Ini saya putarkan dulu ya. Saya putarkan nih. Bentar. Nih Ustadz Ahmad Tarigan tantang. Nih sebentar ya. Saya tunjukkan. Aduh, giliran dicari videonya ini nggak ketemu teman-teman. Nih, Ustadz Ahmad Tarigan memberikan tantangan kepada saya untuk debat. Nama channelnya apa sih teman-teman? Saya nggak tahu. Apa nama channelnya teman-teman? Aduh, susah dicari nggak ketemu. Kalau nggak dicari ada. Apa nama channelnya? Ane Taf TV gitu Bapak gitu namanya. Coba teman-teman. Aduh, nggak ketemu. Apa nama channelnya teman-teman yang tahu coba di kolom komentar. Apa nama channelnya? Ya, Denap, oke. Denap. Bentar. Sebentar ya. Denap. Nggak ada juga, dicari di sini nggak ketemu akunnya. Denap. Nggak ada, teman-teman. Oh, ini Denap. Oke, Denap TV namanya. Nih, perhatikan nih. Lihat ya, perhatikan. Nih. Saya lucu membaca banyak komentar yang meminta saya debat dengan Edis TV. Dua tanda dari komentar ajakan debat itu. Pertama, mereka tidak tahu kebodohan Edis TV. Kedua, ternyata umat Kristen hari ini sangat haus dengan tokoh yang mampu berapologet membela konsep kepercayaan mereka. Sehingga Edis TV yang tidak ada apa-apanya pun dipuja-puja. Curhat ya, curhat. Dia curhat, teman-teman. Dia curhat. Kenapa dia tidak berani di sini? Ngaji juga curhat. Ayo, setan. Orang Islam sudah teruji ketika mereka debat offline, mereka gelagapan, kalang kabut, teriak Allahu Akbar. Gimana mau debat? Saya itu udah pernah debat. Tanya sama yang namanya Hani Kristianto, tanya sama dia, kenal nggak kamu sama Edis gitu. Saya sudah pernah melakukan debat, ditonton kurang lebih 300 orang, ya. Yang mengadakan acara adalah Mualaf Center Indonesia. Nekat yang nyata. Tanya sama mereka. 300 orang itu yang diskusi dengan saya, penontonnya. Ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak, ya. Mereka manggut-manggut semua di acara itu. Videonya nggak berani diupload sama Mualaf Center Indonesia. Mana berani mereka ngupload? Tahu nggak yang terjadi ketika debat itu? Ya, itu moderatornya malah ikut membela
Muslim karena udah babak belur. Sumbernya, narasumber Muslimnya udah ngakuk-ngakuk, nggak bisa berdiskusi kan? Akhirnya apa? Moderatornya dari pihak Muslim membantu dia untuk diskusi dengan saya. Malah moderatornya. Itu fakta. Loh, nekat yang nyata. Tanya kalau nggak percaya sama Hani Kristianto, tanya sama dia. Oh, nekat yang nyata. Kamu bilang nggak berani komunitas agama, kopi darat offline. Pernah 2014 itu, bahkan kamu belum lahir bahkan. Udah berapa tahun yang silam itu? 11 tahun yang silam. Kamu bilang nggak pernah. Justru kamu yang baru-baru nongol kemarin sore ini, kamu masih tahu apa-apa. Belum tahu saya. 2014 bulan Desember. 2013 atau 14 itu bulan Desember. Nekat yang nyata. Ayo silakan ya. Naik kemari. Kalau Muslim diskusi kopi darat ya, tidak offline, itu yang terjadi apa? Yang terjadi mereka bisa teriak-teriak seperti Egy Sujana. Udah banyak Muslim seperti itu. Nih contohnya nih, misalnya. Nih, kita lihat ya. Contoh nih. Contoh nih. Seorang dokter Kristen cuman karena beda pendapat. Ini terjadi pas Egy hadir sebagai pembicara di sesi dialog lintas agama yang diadakan Forum Arimatea secara live di YouTube 6 Februari lalu. Dialog itu bertema Tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Di situ hadir perwakilan Islam dan Kristen. Dari pihak Islam ada Egy dan Ustadz Syamsul Arifin. Dari pihak Kristen ada Pendeta Muriwali Yanto Matalu dan Dr. Moses Wibowo. Dalam diskusi yang berlangsung 4 jam, Egy bikin kontroversi dengan bilang konsep Tritunggal itu kontradiktif. Jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari 3 pribadi yang berbeda? Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ucap Egy. Dia juga mempertanyakan kenapa Yesus yang dianggap Tuhan malah berdoa kepada Bapa. Mendengar pernyataan itu, Dr. Moses merespon dengan santai. Kalau Prof. Egy bilang dalam Alkitab banyak kontradiksi, saya juga tinggal klik website. Di sana juga banyak sekali ada kontradiksi Al-Quran, ucapnya. Tapi kemudian Moses menekankan, soal kontradiksi adalah soal tafsir dan untuk membahasnya diperlukan ahli yang memiliki pengetahuan mendalam. Nah, di sini Egy langsung meledak. Dia menuntut bukti kontradiksi Al-Quran dari Moses. Saya nggak minta banyak, satu aja, buktikan, katanya. Lalu dia bilang, kalau kamu tidak bisa jawab, kamu fitnah, kamu musuh kami umat Islam. Kami bunuh pun tidak apa-apa, kamu menghina Islam. Ini kalau debat sama orang Islam. Kalau debat sama orang Islam, siap-siap Anda nanti diteriakin Allahu Akbar. Kalau orang Islam udah teriak Allahu Akbar, awas. Nanti nasibmu kayak Ade Armando, mereka tukang gebukin orang kalau udah teriak Allahu Akbar. Kalau udah teriak Allahu Akbar, orang Islam biasanya mukul. Loh, saya bilang fakta gimana? Ketika orang Islam teriak Allahu Akbar, kemungkinan dia akan anarkis. Gak percaya Anda. Nih, saya tunjukkan ya. Ketika Ade Armando, nih, Ade Armando itu pernah dipukulin. Dan yang mukulin itu teriak Allahu Akbar. Nih, biar sekalian saya tunjukkan nih videonya. Aduh, kalian ini nekat yang nyata. Nih, siapa ini teman-teman? Kalian tahu ini siapa? Ini Ade Armando nih. Bagaimana dia dipukulin sampai babak belur. Nih. Nih, ini Ade Armando. Ketika Ade Armando dipukulin nih sampai kayak gini, yang mukulin itu teriak Allahu Akbar. Gimana kalian ini nekat yang nyata? Ini sampai ditelanjangin seperti ini. Ini kelakuan orang Islam. Makanya teriak Allahu Akbar itu biasanya mereka mukul dan anarkis. Ini yang terjadi seperti ini. Biar kalian tahu.
Itu videonya banyak. Yang mukulin itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Nih, saya tunjukkan. Nih. Nanti kena anu nggak ya? Kena pembatasan nggak ya? Kena pembatasan nggak ya? Ada videonya bagaimana Ade Armando dipukuli, kemudian orang-orang yang memukul-mukuli itu sambil teriak Allahu Akbar. Kena pelanggaran, teman-teman. Ya. Ini yang muncul juga foto video-videonya berita-berita, teman-teman. Tanya saja sama Ade Armando itu, kalau kalian nggak percaya. Dan saya sudah pengalaman juga, ketika saya diskusi diteriakin sama mereka. Makanya teman-teman, diskusi kalau offline sama kalian itu nggak tercapai, nggak bisa, kalian nggak bermental, kalian belum kuat. Yo, kalau mau diskusi di sini saja, online seperti ini. Ayo ke sini, ayo kita baik-baik diskusi. Gimana mau diskusi kayak begitu orang? Nih, guru kalian nih, ketika apa omongan guru kalian nih, misalnya nih, ketika kalian diskusi kayak begini nih, kalau diskusi nih perhatikan, nih perhatikan. Nih, bagaimana pernyataan ustadz kalian ketika ustadz kalian kalau berdebat mereka sampai ancam-ancam putus leher. Mana videonya si Juma itu ya? Si Juma itu ngomong, kalau kalian begini, ya, saya akan putuskan, Mana dia? Videonya, tapi kalau saya cari-cari itu sulit nyarinya, teman-teman. Mana ya videonya ya? Teman-teman pernah dengar bagaimana videonya si Juma ancam putuskan leher? Itulah kali. Mana ya? Aduh. Sayang sekali sih ya, nggak ada di sini, nggak saya simpan videonya. Bentar. Mana ya videonya teman-teman ya? Sulit ini kita mau cari ini. Pokoknya adalah intinya videonya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah lihat juga ya, sayangnya nggak bisa kita putar-putar di sini. Kita cari itu nggak langsung ketemu teman-teman. Tapi saya pernah lihat itu bagaimana dia mengatakan, kalau kamu di hadapan saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tukang kawin, katanya. Bagaimana tidak dikatakan tukang kawin? Ada ayat yang mengatakan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Nabi suka. Loh, gimana? Coba ya. Sebentar. Kita cari dulu videonya di YouTube, ya. Sebentar. Nggak ketemu teman-teman. Pokoknya adalah itu videonya ya. Bagaimana dia akan mengancam, akan memutuskan leher kalau diskusi. Diskusi apa seperti itu? Mana sih? Ya adalah pokoknya videonya itu, kalian suatu saat pasti akan ketemu itu ya. Tapi ya itulah, kalau dicari nggak ketemu, tapi kalau berseliweran videonya ada. Karena saya nggak punya semacam galeri begitu teman-teman ya. Kalau muterin atau apa itu saya harus cari dulu gitu.
Ya besok lah ya kita buat galeri khusus kalau ini, jadi kita apa namanya, kalau mutarkan itu kita nggak nyari-nyari seperti itu biar nggak lama. Kapan-kapan lah ya kita ini persiapkan galerinya. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Wiwin Ta'ana. Ya, selamat malam Wiwin Ta'ana. Selamat malam Abang, Assalamualaikum. Muslim Bang? Hamba Allah Bang. Oh ya, silakan Bang, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Enggak, aku ini mau bertanya sama Abang. Oke, Abang tidak mau menyalakan kamera? Mau dong, abangku yang ganteng. Silakan Bang, yang Muslim cantik, ya Bang ya? Yang ganteng. Hamba Allah Bang, hamba Allah. Muslim bukan? Hamba Allah. Muslim atau bukan? Hamba Allah. Oke, baiklah, ditanya muslim atau bukan udah Oke, di bawah aja Bang, tidur di bawah sana. Orang udah banyak yang malu jadi orang Islam. Udah malu dia jadi orang Islam nih. Hamba Allah. Orang ditanya kamu muslim atau bukan? Hamba Allah, hamba Allah. Coba ya, silakan ya teman-teman ya. Jangan berkelit gitu loh, muter-muter biar nggak kita nimbulkan persepsi yang keliru gitu loh. Tinggal Anda jawab saja Islam atau bukan, muslim atau bukan. Jawab muslim aja sulit bener. Oke, Abdi El Haq, muslim Bang? Ya. Muslim. Ya, assalamualaikum. Silakan Bang. Iya Bang, apa Bang? Duh, apa? Anda kan naik kemari, apa yang ingin Anda utarakan, Anda sampaikan apa? Tadi antum kan nanya saya gitu. Apa Bang, kan gitu? Anda seorang muslim kan? Insya Allah ya. Sudah lama Bang nonton channel Edis TV? Sudah ya, kebetulan kadang nonton gitu. Ya, sudah berapa lama? Maksudnya Anda mengikuti channel saya ini sudah berapa lama? Bulan, 2 bulan? Ya, 1 bulan, 2 bulan tuh. Oke, selama Anda mengikuti channel saya ini, bagaimana kesannya bagaimana? Ya gini Bang, kalau dalam ajaran Muslim lah, gitu, ajaran Islam. Ya, yang baik itu diambil Bang. Yang baik diambil gitu. Bukan kesan Anda terhadap siaran saya gitu loh, channel saya ini. Maksudnya apanya maksudnya? Poinnya itu gimana maksudnya gitu? Siarannya gimana maksudnya Bang? Teman-teman, kalau kalian jadi host, jadi saya ya, teman-teman, panadol habis teman-teman. Iya, susah ngomong sama orang Islam tuh susah, teman-teman, susah. Yang ditanya kesan Anda selama sebulan nonton channel saya ini apa? Kesannya bagaimana? Malah ditanya kesan bagaimana Bang maksudnya? Coba teman-teman mau rasain jadi host, mau rasain, ayo. Mau rasain kepala kalian sakit minum bodrek terus tiap hari? Gimana? Kesan itu kan pasti ada tujuan Bang. Kesannya itu apa gitu kan? Nah, dalam ya, Islam apa itu kan pesan ada Anda atau apa ya pendapat Anda selama Anda sebulan memperhatikan channel saya? Ya gini aja Bang, biar Abang itu lebih manfaat atau mafsadatnya gitu. Ada manfaat atau tidak gitu Bang. Maksudnya kesan itu merujuk ke situ lah. Tuh. Ya kan? Bang dari Madura Bang? Itu. Abang dari Madura? Iya. Iya dari Madura saya Bang. Dari Madura. Oke, kemarin itu banyak Bang. Teman-teman lawan diskusi saya dari Madura gitu. Ada satu teman saya Bang, namanya Gus Wafi. Dia mengakui itu bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Iya. Setuju berarti Anda ya? Maksud apa Bang? Bentar dulu. Iya Bang Edis.
Ini saya sangat bersyukur kepada Gusti Allah bertemu dengan Bang Edis ya. Bukan pernyataan Gus Wafi yang mengatakan bahwa Muhammad itu robnya umat muslim, Anda setuju? Saya begini Bang, dalam Islam itu kalau nggak tahu persis, jangan pakai setuju atau tidak gitu. Saya nggak tahu tuh, nggak tahu. Oke lah, baiklah Bang. Kalau Anda tidak tahu, saya nanti diskusi dengan banyak orang nggak tahu. Ini saya sakit kepala. Gimana? Ini jangan bawa Ustadz Wafi lah gitu. Atau tapi Anda kenal Ustadz Wafi kan? Enggak kenal saya, cuma tahu saja di. Oke, Gus Wafi tahu ya? Ya. Oke, Gus Wafi itu bilang Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu di tengah-tengah umat muslim sebagai Rob. Nah, gini Bang, kan saya sudah bilang ke Abang, ke Bang Edis, saya nggak tahu persis Bang Ustadz Wafi itu mengatakan apa, nggak tahu saya. Jadi yang mau... gini aja lah, lupakan Ustadz Wafi. Anda setuju nggak bahwa Muhammad itu robnya umat muslim? Nah, gini Bang, kalau menurut saya pendapat saya dan sepengetahuan saya itu tentang Nabi Muhammad, Rasul kita. Itu Rasul Bang. Bukan robnya umat muslim? Bukan disembah. Tuh. Tapi dia bukan robnya umat muslim? Cuma kalau dalam Islam itu tawassul lah gitu. Kita tawassul tuh. Tawassul kepada yang lebih alim, lebih pintar. Oke, Bang, sampai jumpa kembali Bang ya. Ini malah sakit kepala saya Bang. Aduh, berat teman-teman. Kita rehat dulu lah ya. Udah sakit kepala saya teman-teman, udah tambah pusing. Yo, buka mic waktunya bicara fakta, bukan narasi palsu yang cuma bikin luka. Dondi di layar ngaku tahu segalanya, bahas iman Kristen kayak baca majalah lama. Kita bisa lah kutip konteks diloncati, nggak baca keseluruhan tapi udah berani nyinyir. Main polemik kayak mainan, asal lempar tuduhan tapi logikanya bolong kayak jari musang. Fakta bukan fitnah bro, jangan cuma gaya. Ilmu tipis tisu tapi berbicara mah. Ngomongin salib tapi lupa esensinya. Polemik murahan cuma nambah dosa ya. Kami buka kitab, gali dalam arti. Kamu bawa clickbait kosong tanpa isi. Ngaku penjara tapi malah gelapin. Umat diajak debat tapi semua dibikin bingung. Kristen itu iman bukan karikatur. Tiap argumen kamu cuma penuh catur. Pindah-pindah posisi licin kayak sabun. Tiap analisis malah makin bikin bingung. Kritik itu boleh asal jujur dan cerdas, bukan asal ngomong buat naik confuse cepat. Jangan jadikan iman sebagai alat drama, karena kebenaran itu bukan soal kata semata. Fakta bukan fitnah bro, jangan cuma gaya. Ilmu tipis tisu tapi berbicara mah. Ngomongin salib tapi lupa esensinya. Polemik murahan cuma nambah dosa ya. So ini pesan, bukan cuma diss. Kita semua bisa beda, tanpa harus sinis. Kalau mau bicara, datang bawa bukti. Bukan kebohongan yang dicat jadi prestasi. So ini pesan, bukan cuma diss. Kita semua bisa beda, tanpa harus sinis. Kalau mau bicara datang bawa bukti. Bukan kebohongan yang dicat jadi prestasi. Ya.